7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain. Siapa saja ya? 7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain menarik untuk dibahas. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia atau TNI, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus yang berasal dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang sangat disegani dunia. Berikut 7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wiradharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Yang kedua, Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance dan pengintaian khusus atau Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam detasemen Jalamangkara atau Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Yang ketiga, Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terorisme. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang berarti tak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Hebat ya! Yang keempat, Paskhas. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskhas TNI AU dengan nama sebutan lain Baratjingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskhas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskhas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan
dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korpaskas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus, dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Yang kelima, Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandiyuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Yang keenam, Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang atau OMP diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus operasi militer selain perang atau OMSP diantaranya humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, pembantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat. Kemudian, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat atau CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh atau long range di perbatasan Papua Nugini. Yang terakhir adalah Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalion Raider ini setara 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri atau Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat juga dari batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan di mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Sangat hebat ya tentara-tentara yang ada di Indonesia. Demikian 7 pasukan elit Indonesia yang ditakuti dunia versi fakta populer. Semoga TNI semakin maju dan semakin membanggakan Indonesia.